Kalau seandainya kamu merasa aku udah move on, Ray, aku sekarang sudah bersama orang yang baru. Kata siapa? Kalau kamu bersama orang baru, kamu sudah move on. Tidak ada jaminan ketika kita memutuskan untuk menerima orang baru masuk dalam hidup kita, maka kita sudah move on dari orang lama. Tidak ada, guys. Move on itu adalah keputusan pribadi, ya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading pick a card yes or no untuk bulan Juli 2023 ya guys. For all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Dengan tema atau judul kita kali ini adalah benarkah dia sudah move on? Oke, sekali kita ulangin guys. Judul atau temanya adalah benarkah dia sudah move on? Jadi saat ini ada seseorang yang kalian pikirkan guys, yang sedang ada dalam pikiran kalian, yang kalian ingat-ingat dan kalian masih penasaran, ini orang udah move on atau belum ya? Mungkin kamu kepo-kepoin atau stalking dia, begitu kamu lihat dia kayak bahagia-bahagia aja gitu. Tapi rasanya kayak nggak mungkin deh dia move on dari aku. Kamu merasa kamu itu tipe orang yang sulit untuk dilupakan misalnya, tapi ini orang kok kelihatannya bahagia-bahagia aja gitu, bisa jadi ya. Atau mungkin memang kamu udah nggak punya akses ke dia, kamu udah nggak tahu gimana keadaan dia saat ini, tapi kamu masih kepikiran ke dia dan kamu pengen tahu guys, apakah dia beneran sudah move on dari kamu atau belum ya. Dan aturan main dalam pick a cards yes or no ini, special reading pick a card yes or no ini, nanti di akhir dari readingan ini aku akan minta kalian untuk memilih yes salah satu dari dua kartu ini. Yang satu adalah yes dan yang satu lagi adalah no. Kelihatan. Silakan dimanfaatkan intuisi kamu ya. Karena sebenarnya kamu udah tahu jawabannya guys. Kamu hanya datang ke tarot reader itu untuk mengkonfirmasi. Everybody did that, yes. Kalau kamu itu personal reading ke siapapun guys, baik ke aku atau ke tarot reader lain, kamu sebenarnya udah tahu jawabannya. Kamu hanya minta dikonfirmasi saja ya. Dan ketika tarot readernya itu bisa membuat kamu resonate, that's the answer. Dan itu sudah ada di dalam pikiran kamu atau di dalam hatimu berdasarkan intuisimu. Kurang lebih seperti itulah cara main atau aturan main dalam readingan ini ya. Yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati, itu hal yang biasa guys, yes. Kita akan buka 6 kartu untuk readingan ini. Semi Celtic untuk kamu guys. Kita akan lihat keadaanmu saat ini bagaimana. Dan kemudian nanti kalau kamu mau ikut memilih, mau ikut ngecek intuisi kamu masih tajam atau tidak, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke, satu kali lagi kita akan segera mulai special reading pick a card yes or no kali ini nanti aja, nggak perlu harus sekarang. Oke. Dam 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 dam, everything is ready now. Mari kita segera lihat kartu oracle-nya guys. Aku hanya akan ambil satu saja dari kartu hitam ini ya. Kalau pandel magic, kalau pandel angel, kalau pandel spirit to come to the city. Kalau zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, and special reading pick a card yes or no. Apakah beneran dia sudah move on? Apakah dia benar sudah move on? Orang yang sedang difokuskan oleh kolektif saat ini. Halo, iya. Terima kasih. Clock guys, TikTok, TikTok kayak lagu Kesha gitu. TikTok on the clock. Wake up in the morning feeling like Puff Daddy. Mukanya kayak Puff Daddy kalau kalau bangun pagi. Oke. The clock need time, takes time, in time, cycle, time to heal, progress. Oke. Ada kaitannya dengan waktu di sini ya. Ada progres yang terjadi saat ini di dia tentunya ya. Karena kamu kan lagi pengen tahu beneran dia sudah 100% move on atau belum begitu ya. Waktu ini kayak membatasi dia guys, yes. Tidak boleh semaunya dia, tapi kayak dikasih time limit, harus bisa menyelesaikan sesuatu dalam tenggat waktu tertentu kayak begitu ya guys, pemahaman dari clock ini di sini. Mari kita buka kartunya. Dam dadam dam dadam dam dam. Kalau pandel make 3, kalau pandel angel, kalau pandel. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading pick a card yes or no. Benarkah dia sudah
move on. Dia bilang ke kamu dia sudah move on, ya. Kalaupun dia tidak ngomong langsung, artinya kalian no communication saat ini, tapi kamu melihat dari ciri-ciri dia sudah move on. The Wheel of Fortune, yes. Ada kesempatan yang diberikan begitu, dan kemudian ada time limitnya. Kesempatan dan ada waktu yang terbatas, itu dia yang paling penting perlu kalian ketahui dari readingan ini ya. Ada the Six of Swords di sini. Ini kalah perang aku lihat. Move on-nya itu kayak terpaksa. Oke, the Nine of Swords masih overthinking about the situation between the two of you in the past. Kemudian the Page of Wands, lalu ada the Queen of Wands. The Two of Cups, mau bagaimana move on kalau masih ada the Two of Cups di sini, guys? Ya. Tapi ya itulah kartu yang terbuka dan itulah yang harus aku bacain ya. Oke. Pertanyaannya gampang aja ketika the Two of Cups ini, guys. Kamu udah bisa move on atau belum? Karena kalian akan selalu mirroring one to each other. Yes. Kalau seandainya kamu merasa aku udah move on, Ray, aku sekarang sudah bersama orang yang baru. Kata siapa? Kalau kamu bersama orang baru kamu sudah move on. Tidak ada jaminan ketika kita memutuskan untuk menerima orang baru masuk dalam hidup kita, maka kita sudah move on dari orang lama. Tidak ada, guys. Move on itu adalah keputusan pribadi ya. Oke. Kalau seandainya kamu memang belum move on, maka the Two of Cups ini mengatakan bahwa dia pun belum move on. Kalau seandainya kamu merasa sudah move on, maka the Two of Cups ini mengatakan dia sudah move on. Kalau kamu ragu-ragu apakah dirimu sudah move on atau belum, maka dia pun ragu-ragu dirinya sudah move on atau belum. Ya, that's the Two of Cups, okay? That's the privilege of the Two of Cups. Okay. Let me clarify the Two of Cups. Thank you very much. Iya. Langsung aja katanya, langsung ya langsung. Let me clarify the Two of Cups. Thank you. Oke, berarti kayak ada pemahaman tersendiri dari sisi kamu ya saat ini, guys, mengenai hubungan ini ya. Lucunya, guys, kamu memahami setelah terpisah. Nah, itu dia. Karena The Hermit itulah Dark Night of the Soul ya. Kayak pencucian jiwa. Kamu gak akan dapat The Hermit ketika kamu sedang baik-baik saja. Kamu hanya akan mendapatkan The Hermit ketika kamu mengalami sebuah masalah besar, guys. Dan kemudian kamu bisa melihat dari sudut pandang yang bijaksana dan dewasa tentang permasalahanmu tersebut. That's The Hermit ya. Jadi saat ini The Two of Cups datang bersama The Hermit. Dari sisi kamu, aku lihat kamu menyadari sesuatu setelah perpisahan ini terjadi. Dan kamu menginginkan agar kalian bisa bersama kembali dan kemudian memperbaiki. Interesting. The Six of Swords. Kalau memang tidak bisa, ya wes aku move on gitu. Jadi kamu dari sisi kamu itu kayak nunggu, guys. Kamu nunggu. Kamu mau nggak sih datang untuk kembali ke aku? Kamu mau nggak sih balikan dengan aku supaya kita bisa perbaiki semuanya ini? Tapi kalau nggak ya nggak apa-apa. Kayak begitu, guys. Oke. Kamu udah tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki jika dia mau datang ke kamu ya, jika dia mau menerimamu kembali atau jika dia bersedia untuk rekonsiliasi. Karena di sini datang the Two of Cups, guys, maka aku bilang kalau kamu memang mau rekonsiliasi, ini orang pun mau rekonsiliasi ya. Center of reading, please. Thank you very much. Ada pertengkaran yang terjadi, guys. Pertengkaran yang terjadi. Mari kita lihat apakah ada the Six of Pentacles. Kalau keluar Six of Pentacles, maka itu sama persis seperti lirik lagu Seventeen itu ya. Seperti semua salahku. The Ten of Wands, Empress, dan The Temperance. Enggak ada, guys. Ya, dua-duanya sama-sama salah. Yes. Karena memang The Two of Cups. Ya, kamu mungkin merasa dirimu nggak salah. Ya, dia pun akan merasa dirinya nggak salah. Kalau kamu merasa dirimu salah, artinya kamu sudah mengakui kesalahanmu saat ini. Maka di sudut sono pun dia sudah mengakui kesalahannya. Empress, Temperance, dan kemudian the Ten of Wands. Jadi kamu merasa dirimu oke saat ini, nggak ada yang salah sih dengan dirimu gitu ya. Teman-temanmu atau keluargamu juga ngerasa kayaknya, kamu jadi makin cantik deh atau makin ganteng deh setelah pisah dari dia, kayak begitu. Tapi ya hanya kamu dan Tuhan lah yang tahu seperti apa perasaanmu saat ini. karena Hermit ini mau nggak mau kan telah membukakan pikiranmu ya tentang kita tidak seharusnya begini, kita seharusnya tidak terpisah. Karena ada Ten of Wands muncul di sini, guys ya. Kamu sadari atau tidak kamu sadari, kamu akui atau tidak kamu akui, ya, perpisahan ini membebanimu. Kamu takut dia pergi semakin jauh dan tidak kembali lagi.
Dan karena ini ada Two of Cups, maka aku harus bilang dia pun menakutkan hal yang sama ya. Dan Nine of Swords, please, thank you very much. Four of Cups. Oke, thank you. Seven of Pentacles. Dan kemudian the Six of Wands. Ada kemenangan gitu guys dari sisi kamu yang tidak membanggakanmu saat ini. Berarti proses perpisahan yang terjadi di antara kalian berdua itu membuat kamu menang. Atau I don't know apa yang kamu lakukan, tapi kamu menang guys. Menurutmu kamu menang, tapi saat ini kamu tidak bisa bangga dengan kemenanganmu tersebut. Karena kamu terasa seperti bersalah atau kayak menyesal, kayak pengen meluruskan sesuatu, kayak merasa harusnya ini tidak terjadi. Oke. Kamu mau balikan sama dia. Kamu nggak mau move on. The Six of Swords datangnya miring. Sekarang ini nanti akan tergantung kepada dia ya guys. Kalau dia seandainya tidak mau move on dari kamu, ya berarti kemungkinan rekonsiliasi akan sangat besar. Tapi kalau seandainya dia mau tetap move on, apapun situasinya, mau nggak mau kamu harus bisa terima kenyataan. Ada penyesalan terlihat di sini, tapi tidak diungkapkan guys karena fokus target. It doesn't real ya. Jadi kamu tahu harusnya kamu minta maaf, tapi kamu gak minta maaf. Gimana nanti Ray kalau ternyata seandainya aku minta maaf dan dia tidak mau balikan sama aku? Kan gila aja gua gitu. Oke. Ada yang mencium bau Seven of Swords guys. Apa itu emangnya Seven of Swords? Ray Seven of Swords itu akan manipulatif ya. The Three of Wands, Nine of Wands, The Three of Pentacles. Oh iya, ini Six of Pentacles. Kenapa sih on banget? Oke. Subconsciously ya di bawah kan tadi aku bilang apakah ada Six of Pentacles, karena aku bilang begitu ya. Kalau ada Six of Pentacles maka ini akan sama liriknya dengan lagu Seventeens. Pertengkaran yang terjadi seperti semua salahku. Oke. Jadi kamu merasa subconsciously atau in soul level kamu merasa ini salahmu. Berarti kamu yang menurutmu telah merusak kesempatan di antara kalian berdua. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur dan bubur itu sudah ditaburi ayam di atasnya. Jadi enak banget. Oke, dan can I make it right, Ray? I don't know, tergantung dari dia ya. Tergantung nanti apakah pilihanmu yes or no. Kalau seandainya pilihannya yes, pasti akan ada kesempatan untuk make it right ya. Tapi kalau no, katanya itu keputusan orang guys. Kamu nggak bisa memaksa orang untuk memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginanmu, ya nggak sih? Apa yang jelas dari sisi kamu ingin berbaikan dengan dia, kamu menyesali perbuatanmu. Mari kita lihat zodiakmu apa guys. Ada apaan sih itu? Ada Aries, Leo, Sagittarius. Sagittarius kuat sekali, Aries juga kuat sekali ya kan. Ada Empress ditambah The Temperance, yes. The Page of Wands, thank you. Hierophant. Jadi di masa lalu itu kayak ada keyakinan tentang hubungan ini akan stabil ke depannya, akan kokoh, kuat. Wow. Iya, dan aku rasa itu di-approve sama universe sebenarnya. Lalu apa yang membuat membuat kalian terpisah ya? Karena challenge-nya adalah the Six of Swords, Temperance, ditambah the Page of Wands. Page of Wands ketemu Page of Wands. Di sini ada the Lovers ditambah dengan the Chariot. Kalau The Lovers ini datang, aku harus bilang begini ya. Ini perbedaan guys, gap yang sangat besar. Mungkin kamu itu lulusan luar negeri S3 double degree lagi guys ya. Kamu kuliah kedokteran juga kuliah filsafat misalnya. Doktor untuk dua bidang itu kamu dapat doktor misalnya. Dan kemudian cuma lulusan SMA, bisa jadi begitu ya. Begitulah The Lovers biasanya pemahamannya. Atau yang satu agamanya A, yang satu agamanya B, yang satu suku A, yang satu suku B. Dan itu yang kayaknya menjadi permasalahan di antara kalian berdua. Aku tidak melihat perasaan berubah. Aku tidak melihat rasa yang hilang. Rasa itu masih tetap ada, the Two of Cups. Tapi kayaknya situasi nggak memungkinkan. Jadi penting yang kamu ketahui guys, kalau seandainya nanti ketika kamu ingin berrekonsiliasi, berbaikan dengan dia, apakah masalah yang sama masih akan tetap kalian bahas? Kalau kamu masih akan tetap membahas tentang perbedaan ini yang ada di antara kalian, maka solusi tidak ada. Itu yang perlu kamu pikirkan baik-baik ya sebelum membayangkan bahwa kalian berdua bisa bersatu kembali. The Queen of Wands,
Knight of Wands, Ten of Swords, Four of Wands. Yang aku lihat di sini peluang untuk komitmen terulang kembali sangat besar. Sangat besar. Karena ada Knight of Wands. Ini turunnya begini guys, ya. Ketika dia letak di sini, karena tarot reader itu kan membaca dari kartu yang terbuka di atas mejanya. Knight of Wands ini mengarah ke sini, ke center of the reading, ke keadaan kalian yang ingin kalian jalani sebenarnya begitu. Dan kemudian the Ten of Swords ditambah the Four of Wands. Kalaupun nanti kamu masuk ke komitmen ke dia, be careful guys, karena ia akan sangat penuh dengan tantangan. Aku lihat karena the Ten of Swords sudah datang, ya. Kayak akan dipaksakan. Mari kita bilang jangan dipaksakan. Jangan dipakai dipaksakan. No. Tapi akan penuh dengan tantangan ke depannya, ya. Untuk kalian tadi yang aku bilang, apakah nanti ketika rekonsiliasi terjadi kamu sudah tidak mau membahas tentang the lovers atau perbedaan tadi? Kalau seandainya kamu tidak mau membahas tentang itu, maka challenge kedepannya kalian berdua akan penuh dengan tantangan, ya. Kalian bisa bersama the Four of Wands begitu, tapi akan penuh dengan tantangan. Nah, inilah yang tadi aku bilang tergantung ke dia. Dia mau nggak menghadapi tantangan itu bersama kamu? Kalau dia mau, pasti kamu akan memilih yes. Tapi kalau dia tidak mau, kamu pasti akan memilih no berdasarkan intuisimu. Karena kamu tidak akan pernah bisa memaksakan dia untuk menghadapi tantangan bersama denganmu. Tantangan itu baik ringan atau berat, kalau dia tidak mau menghadapi, dia tidak akan memilih kembali ke kamu, tapi akan memilih move on, melanjutkan hidupnya, ya. Oke. Kita akan segera menguji intuisimu guys, apakah masih tajam atau sudah tumpul, ya. Salah satu dari kartu ini adalah yes, dan yang satu lagi adalah no. Silakan kamu lihat baik-baik. Intuisimu yang akan menyuruh kamu memilih yang mana, yang bintangnya vertikal atau yang bintangnya horizontal. Ini bintang horizontal, ini bintang vertikal. Aku tak hitung 7 mundur ya guys. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tenot, waktu habis. Untuk kalian yang memilih bintangnya horizontal, no. Dia masih belum move on, dia pengen reconcile ke kamu. Untuk kalian yang memilih yes, dia sudah move on. Artinya ketika dia memilih, kalian memilih yes begitu, artinya dia tidak mau menghadapi tantangan ke depannya kalaupun kalian rekonsiliasi. Terlalu berat baginya dan dia tidak mau menghadapi yang berat-berat, ya. Untuk melihat dari sisi dia, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video lanjutan secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kalian di special reading pick a card yes or no untuk bulan Juli 2023 dengan judul apakah dia beneran sudah move on. Kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.